Jadi Bapak Ibu para jamaah sekalian, untuk umrah dan haji pilih Sultan, Sultan, Sultan. Jangan salah pilih, jangan salah masuk, pilih Sultan. Pokoknya Sultan, Sultan, pilih Sultan. pokoknya Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini Jamaah Sultan akan city tour ke kota Mekah. Ya justru Grup tanggal 13 Oktober 2024. Ya. Jamaah Sultan city tour kota Mekah. Mana bisa nyambung kamar lantai 3 turun di lantai 5 sampai kiamat pun tak akan terbuka. Nah itulah disebutkan dengan gadis 90-an. So tahu juga tersasar deh. Subhanallah, luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita menerima pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun itu, baik kecil maupun besar. Mudah-mudahan kita selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rasulullah berhijrah ke kota Taif dengan tujuan ingin menjumpai bangsa suku Tasakif, namun tidak berhasil juga. Ketika Rasulullah sampai kota Taif, bukan disambut dengan kemuliaan, bukan disambut dengan gembira, kesenangan, melainkan Rasulullah diusir dan dilempari batu dan kotoran. Tujuan Rasulullah ingin menyelamatkan kaum muslimin Mekah. Yang ketiga, baru Rasulullah menerima petunjuk dan perintah dari Allah, keluar dari kota Mekah, hijrahlah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Itulah para jemaah yang naik ke atas bukitnya. Orang mana jemaah-jemaah? Biasanya Turki, India, Pakistan, Indonesia bisa naik ya. Kalau Indonesia jarang. Jangan pun naik bukit pulang dari masjid saja. Itu ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita berkenan untuk turun dari bus dan istilahnya ada parkir, kita turun sejenak. Kalau memang tidak memungkinkan untuk kita berhenti, maka kita lanjut saja ke Arafah minta jodoh di Jabal Rahmah. Setuju? Oke. Memang kalau urusan jodoh setuju. Jadi itu ya, kita bisa perhatikan tuh bukit yang tinggi. Tidak ada lagi bukit yang tinggi selain Jabal Sur. Jadi kita naik ke atas, kemudian di atas tuh ada batu besar, nampak? Nampak? Enggak nampak? Bukanlah kacamata hitamnya. Itulah ya. Tuh ada batu besar di atas tuh. Nampak kan? Nampak, itu mall ya. Jual bakso sama nasi goreng. Jadi siapa yang mau sarapan pagi, naiklah. Kalah seru MC, maaf ya muskilah. Jadi kita naik ke atas bukit sampai ke atas tuh. Kemudian dari atas lagi kurang lebih sekitar 20 meter kita ke belakang. Eskalator nggak ada ya? Eskalator nggak ada ya? Kereta gantung. Gua Hiratu di Jabal Nur. Nah ini namanya Jabal Sur. Di sana Gua Hira, di Jabal Nur. Nanti kita lewat insya Allah. Kita bisa perhatikan ke sebelah kanan ya. Ini adalah salah satu universitas terbesar di Arab. Artinya dan namanya adalah Universitas Ummul Qura. Nah ini samping gini nih, samping kanan kita ya. Samping kiri ya, samping kanan ya. Samping kanan kita nih ya, yang besar nih. Ini adalah Universitas Ummul Qura. Salah satu alumni dari Ummul Qura daripada istilahnya Indonesia, yaitu siapa namanya? Syarij Akil Saidnya. Dan beliau di sini Masya Allah luar biasa, ngambil S2 dan 3-nya kurang lebih sekitar 12 tahun ini. Di sini universitas yang paling ketat juga di Arab Saudi. Dan kemudian karena posisinya udah di luar tanah haram, maka dosennya pun di sini sudah campur, ada muslim, ada non muslim. Arafah itu adalah puncaknya haji.
Al-hajju arafatun. Haji itu adalah Arafah. Meskipun kita datang dari tanah air, datang ke kota Mekah, datang ke kota Madinah, tetapi tanggal 9 kita tidak berada di tengah-tengah Arafah niatnya untuk haji, insya Allah haji kita tidak sah. Karena puncaknya haji adalah Arafah, rukun daripada haji, kita harus berada di tengah-tengah Arafah alias melaksanakan wukuf. Kan Nabiullah Adam dan Siti Hawa dipisahkan oleh Allah sekian tahun, Allah pertemukan di Arafah, yaitu di Jabal Cinta. Jabal Rahmah. Siap-siap ya, di Jabal Rahmah ini siap-siap, jangan pura-pura istilahnya lugu ya. Untuk yang berpasangan, harap ibunya diikuti langkah bapak. Jadi tolong meminta untuk berdoanya, berdoa yang bahasa gitu, bahasa Jawa, jangan au. Nah, karena kadang-kadang salah. Kalau bisa bahasa nanti dengan bahasa Arab, boleh bahasa Arab supaya diaminkan pulang umroh bersama bini. Amin Pak. Jangan Pak, nanti di sekarang senyum-senyum amin sampai hotel, nanti lain cerita. Nah, doa apa kau tadi? Ya, silakan. Yuk. Waktunya di sini setengah jam, 30 menit. Silakan. Sekarang menunjukkan waktu jam 9 kurang 12, berarti kita kembali jam setengah 10. Silakan. Oke, kita berdua ya. Oke, siap mah. Oke. Itu bukan Abdul, mengabdolkan. Oke, yuk silakan. Oke. Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kami Cititur Kota Mekah Al-Mukarramah, dan saat ini kami berada di Arafah, tempat puncaknya wukuf para jemaah haji pada tanggal 9 Zulhijjah. Alhamdulillah, bersama jemaah Sultan keberangkatan 17 Oktober 2024, alhamdulillah kami bisa melaksanakan Cititur Mekah sekaligus insyaallah melaksanakan umroh yang kedua. Alhamdulillah, semua jemaah sehat walafiat dan semangat. Alhamdulillah. Yuk kita ikuti terus ke Jabal Rahmah guys, cari jodoh. Ingat haji, ingat umroh, ingat. Sultan. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Oke. Di mana kita? Jabal Rahmah. Jamaah Sultan telah selesai Cititur di Jabal Rahmah. Saatnya pulang ke bis. Perjalanan pulang ke bis. Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan menuju Musdalifah, sebagaimana yang tadi bahwa Musdalifah itu tempat bermalamnya atau mabitnya di Musdalifah. Namun sebelum kita memasuki Musdalifah, di samping kanan kita ada sebuah bangunan. Bangunan itu bisa dikatakan dengan bahasa kita
irigasi ya. Irigasi atau bangunan air yang jaraknya bangunan air itu kurang lebih sekitar 100 kilo dari Thaif ke kota Mekah, dengan tujuan untuk menjamu, menyediakan para jemaah haji pada saat keluar dari Arafah tidak susah untuk mencari air. Nah, maka salah satu orang penduduk kota Mekah membangun sebuah irigasi dari Thaif ke kota Mekah dengan jarak 100 kilo. Nah, inilah samping kita nih. Nah, sebelah kanan nih. Ini adalah irigasi atau bangunan kuno. Ini adalah sebuah sejarah penduduk kota Mekah. Ada satu perempuan kota Mekah, dermawan, kaya raya, sehingga pemuda-pemuda kota Mekah segan untuk meminangnya. Maka seorang perempuan tersebut membuatlah plang. Siapa yang berani meminangku, datanglah ke orang tuaku. Hanya satu syaratnya, saya hanya meminta untuk menjadi istilahnya maharnya, dibangunkan irigasi dari Thaif ke kota Mekah. Maka ada salah satu raja, yaitu dari Irak, Syekh Rashid, datang ke kota Mekah meminang salah satu perempuan kota Mekah, sanggup untuk membangun irigasi 100 kilo, diterimalah lamaran tersebut. Kita memang betul jawabannya itu cuma angin aja. Kenapa? Kita itu anak yang bersama. Karena ya Allah ya Rabbi, ini sesuatu yang Allah berikan yang sangat luar biasa. Kita harus pandai bersyukur ya. Malam yang tahu malam bersyukur ya. Bolehkan terus luar biasa. Barang siapa yang tak bersyukur kepada Tuhan itu kata yang kecil, maka yang besar akan diangkat. Maghrib dan Isya di jamaah takhir, dan yang kedua bermalam di Musdalifah, ketiga ngambil batu kecil untuk persiapan kita melontar di Jamarot. Nah, jadi di sini kita tidak ada tenda, jadi bergeletak kayak gitu saja. Makanya kita keluar dari Arafah bawa tikar, karena tidak disediakan kita tempat istirahat alias tenda. Cukup kita membentang tikar dan duduk seperti itu biasa, tidur dan sebagainya. Sampai kapan kita harus bisa keluar dari Musdalifah? Sampai kita menjelangnya fajar yang pertama. Apabila kita keluar sebelum jam 12, maka haji kita tidak sah. Nah, maka kita diwajibkan keluar dari Musdalifah, yaitu seharusnya fajar pertama atau setelah fajar yang kedua. Bahkan Rasulullah itu setelah subuh baru meninggalkan Musdalifah. Setidaknya jam 2, jam 3, jam 4 barulah kita keluar dari Musdalifah. Dan ini di samping kita ada sebuah masjid namanya Masjid Masyaril Haram. Kenapa disebutkan dengan Mina Jadid? Jadid itu artinya adalah baru, bahwa ini adalah tenda Mina baru. Di tenda baru ini ada dua kaul para alim ulama. Sebagian kaul membolehkan kita bermalam di Mina Jadid, sebagian ulama tidak diperbolehkan bermalam di Mina Jadid. Kenapa? Karena Mina Jadid ini masih bagian daripada Musdalifah, sementara Mina tidak bisa diperluaskan. Mina asal dari kata munna. Munna ibaratkan rahim kaum perempuan. Sebagaimana hamba Allah melakukan bermalam bermabit di Mina, meskipun jutaan hamba Allah berada di Mina, sekecil inilah tendanya tetap bisa menampung. Begitu juga dengan rahim kaum ibu-ibu. Beberapa tingkat, di atasnya ada munarah putih, itu kubah putih, itu namanya Jamarot. Disitulah kita melontar. Sebelah mana nih? Sebelah kiri ya, sebelah kiri tuh. Sebelah kiri ada beberapa tingkat, di atasnya kubah putih, itu namanya Jamarot, tempat kita melontar tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 bagi jemaah yang ngambil nafar awal. Nah, disitulah kita melontar membawa batu dari Musdalifah, dibawa ke Mina, kemudian di Jamarot. Pertama kita melontar Aqabah, kemudian yang kedua kalinya itu Ula Wusto Aqabah, ketiga kalinya juga
ula usto akobah, yaitu di samping kita sebelah kiri yang macam jalur bukit kecil tuh ada tugu, nampak? Ada tugu kecil semacam corong perkutut. Nah, apa itu tandanya? Itu adalah tanda di mana ketika Allah menguji keimanan Nabiullah Ibrahim untuk membawa anaknya Ismail ke atas bukit kecil untuk menyembelih anaknya Ismail yang baru umur 25 tahun. Nabiullah Ibrahim itu ketemu dengan anaknya pada waktu melahirkan. Umur 40 hari berpisah lagi anak dengan bapak. Ya. Jadi ketika umur Ismail 25, kemudian datanglah ujian dari Allah menguji keimanannya untuk menyembelih anaknya Ismail, yaitu dijadikan korban. Maka sejarah daripada itulah korban datangnya dari Ismail dan Ibrahim. Kemudian baru istilahnya Thailand. Nah, inilah khusus untuk jemaah Indonesia pemerintah. Samping jalan inilah untuk kita semuanya. Insya Allah kita pun berada di sini nanti tahun depan. Jadi jarak tenda yang khusus untuk negara Asia ke Jamarat itu kurang lebih sekitar 5 kilo. Dari tenda ke Jamarat 5 kilo, pulang dari Jamarat ke tenda itu 5 kilo. Jumlah jamleh 10 kilo kita bolak-balik pulang pergi tanpa naik angkot. Jalan kaki mengeri. Tetapi dengan ramainya para jemaah tetap semangat, tetapi sisanya cari semprotan kaki karena pegal. Oke, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melintasi Mina meskipun hanya sekedar kita melihat di dalam bus. Jamaah Sultan sedang berada di Masjid Takim untuk mengambil mikot umroh kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini Jamaah Sultan akan melaksanakan umroh kedua. Firli wa innahu wa yaghfiru dzunuba ila anta Allahumma inni as'aluka min khairi as'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بسم الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
tatakilna wa alal imani wal islami amilin jami'an wa tawaffana anta raddid anna Allahumma arhamni bitarkil ma'asi bitarkil ma'asi abadan Allahumma arzuqni ibaan Allahumma umratan mabruran wa sa'yan mashkuran wa zamban maghfuran ya Allah amalan sholihan Allahumma inni as'aluka wa'si ya rasahu ila yaumil qiyamah sadaqallah wa anda wa nasara Ampada Hazzama Ahzaba Wahda Ya Arhamar Rahimin Walhamdulillah